Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera selalu. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya bukan pakar hukum, bukan pakar politik, bukan pakar apapun. Saya hanya bagian dari masyarakat, yaitu rakyat jelata, yang barangkali ada suara hati saya yang belum pernah saya sampaikan melalui media sosial. Ya, barangkali saat ini saya punya kesempatan. Jadi begini, kalau menurut pendapat saya yang belum tentu benar, ketika kita bicara mengenai mengapa kok suara rakyat tidak terwakili, tidak tersampaikan atau tidak terwakili atau tidak susah istilahnya, tidak dianggap lah gitu ya, gampangnya. Barangkali ini ada semacam kekeliruan yang terjadi di DPR ya. Jadi mestinya yang namanya DPR itu mewakili rakyat, tapi faktanya sekarang adalah DPR itu mewakili ketua partai. Kemudian ketua partai berkoalisi dengan presiden terpilih dan mayoritas, sehingga apa kehendak DPR atau kehendak presiden itu semuanya akan lancar-lancar aja tanpa hambatan apapun, karena tidak ada suara rakyat yang diakomodir atau diterima. Coba kita perhatikan ketika demo ya, itu gedung DPR ditutup rapat, dipagari kawat, pagari besi, terus dipagari petugas keamanan ya, baik mungkin TNI atau polisi, kemudian dipasang barikade, disiapkan dengan peluru karet, kemudian disiapkan gas air mata, disiapkan macam-macam lah, gebukan atau pentungan. Kemarin saya lupa siapa namanya ya, ada mantan seorang polisi ya, mungkin pensiunan ya, purnawirawan polisi yang pangkatnya tinggi, jenderal kalau nggak salah. Itu beliau mengatakan begini, itu sangat indah ya. Ketika terjadi demo mahasiswa, polisi itu menyambangi atau menemui mahasiswa. Ayo 10 orang atau 20 orang ya, kita masuk ke gedung DPR. Jadi polisi itu menjadi jembatan ya, yang menjembatani antara DPR dengan mahasiswa atau dengan demonstran ya, atau dengan pendemo ya. Apakah itu mahasiswa, apakah itu masyarakat biasa, atau buruh, atau ojol, atau apapun lah profesinya, yang penting rakyat Indonesia itu diakomodir. Jadi 10-20 orang mahasiswa atau peserta demo, siapapun orangnya, dibawalah masuk ke gedung DPR. Gedung DPR juga udah diinformasikan bahwa ada orang-orang yang demo ingin menyampaikan aspirasinya. Dipertemukanlah di gedung DPR, di ruangan yang adem ya, dikasih kue, indah sekali. Sampaikan, mahasiswa pasti atau buruh atau rakyat biasa ditemui oleh para wakilnya di gedung DPR yang mulia itu. Alangkah indahnya, sehingga tersampaikan permasalahannya, kemudian dibicarakan solusinya bagaimana. Sesudah itu mahasiswa atau buruh atau ojol atau masyarakat umum atau emak-emak, mereka pulang dengan tenang dan
para anggota DPR tersebut membicarakan bagaimana solusinya bersama-sama dengan pemerintah. Harusnya begitu. Jadi bukan malah DPR mau ada demo, DPR malah WFH. WFH bukan di rumah lagi, malah ada yang di Australia, ya, ada yang di Cina, ada yang di langit dan lain-lain. Kan jadi masyarakat itu jadi jengkel, tidak tersalurkan aspirasinya, sehingga kalau mampet aspirasinya, kalau sudah mentok jengkelnya, terjadilah hal-hal yang sangat merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Saya yakin kok para pendemo itu mereka juga pikirannya sehat dan menginginkan Indonesia lebih baik. Kecuali para penunggang, ya, yang menunggang itu memang ya kita tidak bisa menafikan, memang benar-benar ada. Gitu ya. Jadi itulah suara hati saya sebagai rakyat jelata. Jadi tolong kepada pemerintah maupun DPR, ayolah kalau ada yang demo ditemui, jangan malah dinegasikan. Alah cuma sebagian kecil. Nah, itu kan malah jadi bikin kesel masyarakat. Oke gitu ya Bapak para pejabat tinggi pemerintah dan DPR, terima kasih. Semoga tidak menyinggung perasaan saudara-saudara sekalian, orang-orang yang saya muliakan, saya hormati. Dan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, mari kita terus perjuangkan aspirasi kita dengan cara yang baik, yang lurus. Dan kepada DPR dan pemerintah, diterimalah kami-kami ini dengan cara yang indah, yang apik, sehingga terjadi keselarasan, jadi harmonis antara masyarakat, pemerintah, DPR, dan semua. Oke, salam sehat semuanya, dan cukup sampai di sini. Kalau ada keliru atau khilaf, mohon maaf. Saya hanya rakyat jelata. Assalamualaikum, sampai jumpa.